Bagaimana perkembangan terkini kondisi warga negara Indonesia di Afghanistan? Bagaimana pula nasib hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan ke depan? Setelah kini Taliban menguasai Afghanistan. Kami bahas bersama juru bicara Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faizazah, serta pakar hukum internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana. Pak Faiz, selamat malam. Pak Hik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sehat semua ya? Selamat malam, Mbak Sofia. Sehat, Oke, alhamdulillah. saya ke Pak Faiz lebih dulu, Pak Faiz. Jadi yang kami tahu ada 15 orang warga negara Indonesia yang melaporkan keberadaannya di sana. Apakah memang hanya 15 saja atau sudah ada tambahan yang melaporkan? Lalu kondisinya seperti apa? Sejauh ini memang 15 yang menjadi pegangan KBRI kita merujuk pada data lapor diri yang kita miliki. Namun seperti kasus-kasus sebelumnya di beberapa tempat yang kita mencatat adanya krisis, terkadang ada warga negara kita yang pada menit-menit terakhir, katakanlah pada hari-hari terakhir, melaporkan keberadaannya di satu tempat. Kita mengantisipasi segala kemungkinan seperti itu, namun tentunya pada saat sekarang yang menjadi pegangan adalah 15 WNI yang datanya dari KBRI. Kita juga memintakan mereka apabila ada mengetahui warga negara Indonesia lainnya yang katakanlah berdomisili di sana ataupun pernah singgah di Kabul atau di kota-kota lainnya, namun berdasarkan informasi, konfirmasi sampai saat sekarang, angka 15 ini tampaknya menjadi pegangan kita dalam perencanaan evakuasi nanti. Sehat tapi mereka ya Pak ya, baik-baik saja? Kalau baik-baik saja atau lain kami tidak bisa konfirmasi ya, namun dari komunikasi yang terus dilakukan oleh KBRI dengan mereka, setidaknya kita bisa mengetahui bahwa mereka dalam kondisi aman, baik, mudah-mudahan secara psikologis atau lain-lainnya juga mereka dalam kondisi yang baik pula. Sejauh ini adakah rencana pemulangan? Kalau ada sudah sampai apa proses untuk rencana pemulangan ini, Pak Faiz? Rencana pemulangan kalau kita melihat sudah pernah dirancang jauh-jauh hari, bahkan 3 minggu sebelumnya sudah kita rancang. Saat sekarang adalah masanya kita terus mematangkan, seperti yang disebutkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, mematangkan dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang bisa ikut membantu manakala evakuasi dilakukan. Khususnya kita mengikuti bahwa saat sekarang bandara di Kabul sendiri sudah di bawah kendali pihak lain ya, Amerika Serikat atau NATO. Dengan demikian komunikasi harus kita lakukan dengan pihak-pihak yang kita yakini bisa memfasilitasi apabila evakuasi jadi kita lakukan. Nah, sejauh ini bagaimana sih hasil komunikasi diplomatik antara Bu Menlu dengan pemerintah Qatar dan juga Amerika Serikat untuk Afghanistan soal rencana pemulangan WNI dari Afghanistan? Komunikasi intens menurut saya ya, karena kita dari waktu ke waktu harus memberikan pemutakhiran data. Ibu Menlu saya bisa informasikan hari ini berkomunikasi dengan Menlu Turki misalnya, dan juga menghubungi Menlu Norway yang kami ketahui. Dengan demikian, negara-negara yang kita melihat memiliki peran kunci apabila kita melakukan evakuasi, mereka sudah terinformasi dan bisa memberikan fasilitasi yang diperlukan. Bisa dibayangkan saat sekarang pengelolaan bandara oleh pihak non-Afghanistan, namun mereka memiliki kapabilitas untuk juga melakukan, katakanlah seperti ground handling dan lain-lain, bekerja sebagai katakanlah lintas negara ya, dan demikian sibuknya kita juga mencatat negara-negara tentunya semuanya ingin memprioritaskan pulangnya warga negara mereka, dan di tengah hiruk pikuknya kegiatan tersebut kita juga ingin memastikan bahwa negara-negara sahabat juga mengetahui bahwa kita memiliki niatan yang sama. Betul. Dan sudah merancang satu rencana evakuasi, dan untuk itulah perlu terus dikomunikasikan dengan negara-negara sahabat. Oke, Pak Hik, kalau menurut Anda selanjutnya setelah ini, bagaimana nasib hubungan diplomatik Indonesia dan Afghanistan setelah Taliban menguasai Afghanistan? Ya, kalau misalnya hubungan diplomatik, saya rasa karena selama ini kita sudah melakukan hubungan diplomatik, jadi tidak ada masalah. Indonesia mengakui Afghanistan, sebaliknya Afghanistan juga mengakui Indonesia. Ya. Permasalahannya adalah pada pemerintahannya. Nah, ketika pemerintahan sekarang, apakah itu nanti akan dikuasai atau dipimpin oleh Taliban,
tentu kalau memang itu didukung oleh rakyat di Afghanistan, elemen-elemen politik di sana, tentu kita juga harus bisa berhubungan. Karena saya ambil contoh kayak Vietnam, walaupun pada waktu dulu pernah Vietnam Selatan jatuh ke tangan Vietnam Utara yang komunis, dan kita anti komunis, tapi kan tetap kita menjalankan hubungan antar kedua negara. Jadi ini tidak masalah, tetapi menurut saya pemerintah tidak perlu buru-buru, karena politik di sana masih cair. Kita tahu hari ini atau beberapa saat yang lalu pemimpin dari Taliban sudah kembali dari Qatar ke Afghanistan. Lalu kemudian juga kita tahu bahwa Presiden Ashraf Ghani juga sudah menyampaikan bahwa dia ingin ada perundingan tentang siapa yang harus nantinya memimpin Afghanistan. Bahkan juga Wakil Presiden Amrullah Saleh sudah menyatakan diri bahwa dialah presiden ketika presiden sudah tidak ada lagi. Nah, ini masih cair dan kita harus tunggu siapa di antara mereka mungkin ada proses perundingan yang akan keluar sebagai pemimpin. Seperti itu. Oke, Prof, kalau soal menunggu untuk mengakui Afghanistan di bawah Taliban atau tidak, itu kan Anda minta untuk bersabar dulu. Tapi begini, kondisinya saat ini di dalam Afghanistan sendiri memang masih tarik ulur seperti yang tadi Anda sampaikan, baik dari sisi Talibannya sendiri maupun dari sisi pemerintahan yang selama ini sudah terpilih begitu di sana. Tapi apakah dengan menunda untuk mengakui mana pemerintahan yang sah di Afghanistan, tidakkah itu justru semakin mengulur waktu untuk upaya Indonesia memulangkan warga negara kita yang ada di sana? Sama sekali tidak. Saya ingin mengatakan begini, masalah pengakuan sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Kalau misalnya situasi seperti ini, pertama adalah kita proaktif, ya kita memberikan dukungan kepada salah satu pihak. Tapi bisa juga dilakukan secara natural saja. Misalnya pada titik tertentu kita melakukan hubungan dengan pemerintahan tersebut, bahkan memberikan selamat mungkin. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak perlu secara proaktif mengatakan bahwa kami mengakui pemerintahan tertentu. Justru kalau kita melakukannya secara proaktif, menurut saya, dan di dalam Afghanistan itu ada faksi-faksi tertentu, mereka masih katakanlah memperebutkan kekuasaan, kita ini dianggap sebagai mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya mengenai masalah evakuasi, sekarang kita lihat aja, banyak negara yang melakukan evakuasi terhadap warga negaranya tanpa mereka mengatakan bahwa siapa yang diakui pemerintahan di Afghanistan saat ini. Oke, kira-kira apa yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri terkait dengan kondisi pemerintahan di Afghanistan saat ini akan dijawab oleh Pak Faiz sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.